warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Alisa Sabila dari Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hasil analisa saya terhadap PT Bukit Asam Tbk. Tetapi sebelum masuk lebih lanjut terhadap hasil analisis saya ingin menjelaskan sedikit tentang PT Bukit Asam Tbk. Apa sih PT Bukit Asam Tbk itu? Jadi, PT Bukit Asam Tbk ini merupakan perusahaan pertambangan terkemuka yang dimiliki oleh negara Indonesia atau BUMN yang juga merupakan grup dari Main ID. Nah, Bukit Asam ini juga mengemban misi berkontribusi maksimal terhadap kelestarian lingkungan dan juga kehidupan bumi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk kepada analisa saya. Nah, jadi hasil analisis saya yang pertama itu terkait dengan laporan posisi keuangan, di mana saya akan membahas terlebih dahulu yaitu aset lancar. Di dalam laporan posisi keuangan terdapat aset lancar. Nah, di perusahaan ini aset lancarnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 34%, yang mana bisa dilihat dari kas dan setara kasnya. Mengapa demikian? Hal ini setelah saya telusuri ternyata terjadinya peningkatan aset dikarenakan perusahaan mengalami laba yang meningkat sebesar 58,9% pada tahun 2022. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya meningkatnya jumlah aset perusahaan. Nah, selanjutnya terkait aset lancar juga mengalami kenaikan sebesar 16%, di mana menurut saya kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan investasi, properti, aset tetap, dan juga pajak yang ikut naik, sehingga total saham perusahaan ini mencapai 45,35 triliun pada tahun 2022. Jadi di sini saya akan membahas tentang liabilitas dan ekuitas. Jadi pada liabilitas atau hutang perusahaan sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 38%. Apa yang menyebabkan liabilitas perusahaan ini naik? Ternyata setelah ditelusuri terdapat 3 faktor yang menyebabkan liabilitas perusahaan ini naik. Faktor yang pertama yaitu peningkatan utang usaha. Peningkatan utang usaha ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM dan juga peningkatan produksi batubara. Sedangkan faktor yang kedua terkait dengan peningkatan uang yang masih harus dibayar atas liabilitas imbalan kerja. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu peningkatan liabilitas sewa terhadap penambahan kontrak alat sewa tersebut. Jadi, peningkatan liabilitas sewa ini semata-mata tentunya untuk mendukung kinerja operasional perusahaan, sehingga total seluruh liabilitas perusahaan sebesar ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang ekuitas perusahaan, di mana sepanjang tahun 2022, ekuitas perusahaan ini naik sebanyak 19%. Faktor penyebabnya karena adanya peningkatan laba perusahaan pada tahun 2022 seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tersebut, sehingga perusahaan memperoleh jumlah ekuitas sebesar ini. Selanjutnya yang saya bahas mengenai analisis laba rugi, di mana jika kita lihat pada laporan laba rugi tahun 2022 pada perusahaan ini mengalami keuntungan. Di mana hal ini dapat terjadi selain didukung oleh kinerja operasional perusahaan, hal ini juga didorong dari peningkatan pendapatan perseroan sepanjang tahun 2022 sebanyak 45,75%. Tetapi di balik laba yang meningkat terdapat juga poin minusnya. Yang pertama, karena labanya yang meningkat, otomatis beban pajak penghasilan juga ikut meningkat dan juga beban penjualan pemasarannya menurun. Nah, selain itu di dalam laporan laba rugi terdapat satu poin yang saya bahas yaitu mengenai jumlah penghasilan komprehensif, di mana jumlah penghasilan komprehensif ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang artinya nilai saham pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Jadi kesimpulan dari analisis saya yaitu tentang peningkatan laba ini dikarenakan peningkatan pendapatan perusahaan dan juga nilai perusahaan yang ikut naik. Selanjutnya kita membahas tentang teori. Nah, berdasarkan pada trade-off teori, menurut saya PT Bukit Asam Tbk ini dalam menjaga keseimbangan antara utang dan labanya cukup baik dikarenakan jika kita dari struktur modalnya, dengan naiknya laba, maka utangnya juga ikut naik. Nah, hal ini digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Menurut saya, berdasarkan dari signaling teori ini, perusahaan PT Bukit Asam menggunakan asymmetric teori, di mana informasi terkait perusahaan ini ditunjukkan secara transparan mengenai kondisi perusahaan dan juga laporan keuangannya, sehingga kita bisa dengan jelas mengetahui informasi maupun kondisi perusahaan melalui laporan keuangannya yang bisa kita dapat dari IDX maupun website perusahaan. Sedangkan berdasarkan pecking order teori, menurut saya dapat dilihat dari liabilitas dan juga ekuitas perusahaan ini, di mana liabilitas perusahaan ini sebesar 36% dan juga ekuitasnya sebesar 64%. Jadi dapat dari kesimpulan bahwa perusahaan ini lebih mendominasikan atau mengedepankan modal internal dibandingkan modal eksternal, sehingga tentunya perusahaan ini sudah sesuai dengan pecking order teori. Selanjutnya aku memaparkan tentang dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan nilai saham, sehingga hal ini dapat menguntungkan pemilik saham. Yang kedua, resiko kebangkrutannya kecil dikarenakan perusahaan ini mendominasikan atau mengedepankan modal internal daripada modal eksternal. Ketiga, yaitu
dikarenakan perusahaan ini lebih mengedepankan modal internal dibandingkan eksternal, maka pendapatan perusahaan ini akan naik dan labanya juga akan meningkat karena perusahaan tidak perlu membayar hutang yang cukup besar. Dampak negatifnya yang pertama yaitu dikarenakan perusahaan ini lebih mengedepankan modal internal, maka akan menambahkan aset. Nah, dengan bertambahnya aset otomatis pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan naik. Sedangkan dampak negatif yang kedua yaitu beban penjualan dan pemasaran menurun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bukit Asam ini lebih mengedepankan modal internal dibandingkan eksternal. Namun selain dari itu, menurut saya perusahaan ini juga harus menjaga biaya operasional dan biaya pajak penghasilan agar tidak meningkat terlalu cepat sehingga tidak mengganggu kinerja operasional perusahaan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.